Nah ini mondrop. Ini kurang lebih hanya 60 cm saja ya sahabat ya. Saya batasi untuk tersiernya. Karena mondrop ini memang sangat susah untuk dibuahkan, makanya perlakuan stres airnya memang begitu panjang. Walaupun ini sistem pembatasan batang tersiernya pendek, nah alhamdulillah batang tersiernya bisa membesar ya sahabat ya. Nah seperti ini. Dikarenakan apa sahabat ya? Anggur transfigurasi ini memang untuk pembuahan yang lebih maksimal, bagusnya dompolan itu di pemangkasan di long ya sahabat ya. Maka saya memiliki inisiatif ataupun cara agar pemangkasan pohon anggur transfigurasi ini bisa kita lakukan di pemangkasan pendek ataupun short, namun bisa mendapatkan pembuahan yang maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat tani semua dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan juga dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke sahabat, jumpa lagi di channel Asri Ragam Pertanian. Dan alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kembali kita akan membahas mengenai tanaman anggur ya sahabat ya. Khususnya dalam pembahasan di video kali ini, kembali saya akan membahas bagaimana cara agar pohon anggur yang pembuahannya maksimal di pemangkasan long, maka kita akan melakukan pemangkasan di short atau pendek supaya tidak boros tempat ya sahabat ya. Dan juga bagaimana cara untuk memperbesar mata bat agar berpotensi lebih besar untuk membawa bunga ya sahabat ya saat kita melakukan pemangkasan. Nah di video sebelumnya sudah pernah saya bahas mengenai cara memperbesar untuk mata bat pada pohon anggur ini sahabat ya. Namun di kali ini saya akan mengulang, selain memperbesar mata bat pada pohon anggur, saya juga akan membagikan tip ataupun caranya supaya anggur yang biasa dipangkas di long atau panjang untuk mendapatkan pembuahan yang lebih maksimal, maka saya akan membagikan cara saya untuk melakukan pemangkasan di short atau pendek pada pohon anggur yang seharusnya kita lakukan pemangkasan di long atau panjang ya sahabatnya. Nah salah satu contohnya anggur yang saya tanam di sini yang pemangkasannya harus di long maka mendapatkan buah maksimal adalah salah satu varian dari transfigurasi ya sahabat ya, dan juga ninel dan juga mondrop ya sahabat ya. Nah ketiga anggur itu setelah saya amati pemangkasannya harus di long ataupun panjang untuk mendapatkan pembuahan yang maksimal. Namun di kali ini saya akan membagikan cara agar anggur-anggur tersebut dapat kita lakukan pemangkasan di short namun bisa mendapatkan pembungaan ataupun pembuahan yang maksimal seperti kita melakukan di pemangkasan long ya sahabat ya. Nah oke sahabat, di depan kita ini ada varian anggur transfigurasi ya sahabat ya. Nah ini bisa kita lihat untuk tersier yang saya pelihara ini sahabat ya, ini panjangnya hanya kurang lebih 25 cm sampai 30 cm saja ya sahabat ya. Nah ini pernah juga saya videokan, namun ada sahabat yang meragukan dalam hal ini, ragu melakukan pemangkasan di pendek dikarenakan kemungkinan pembesaran batang tersier akan terganggu ya sahabat ya, dan juga mata bat akan sering mengalami pecah sebelum waktunya. Nah tidak ya sahabat ya, namun ada syaratnya. Intinya tahapan dan perlakuannya kita melakukan secara benar ya sahabat ya. Nah seperti ini sahabat ya. Nah alhamdulillah untuk pertumbuhan batang tersier menurut saya ini besar nih sahabat ya. Nah ini batang tersiernya, nah semuanya besar ya sahabat ya. Nah, bisa kita lihat, nah ini sangat berhimpitan ya sahabat ya, karena memang banyak yang saya pelihara batang tersiernya. Nah ini semuanya besar ya sahabat ya. Dan alhamdulillah juga untuk mata batnya sangat bagus-bagus ya sahabat ya. Nah seperti ini. Nah sementara di video saya sebelumnya untuk memperbesar mata bat ini sahabat ya,
ini saya lakukan pembuangan tunas air seluruhnya ya sahabat ya. Hanya saya menyisakan tunas air di bagian ujung saja. 2 sampai 3 tunas air yang kita sisakan dari Excel brick ya sahabat ya. Nah ini seperti kita lihat. Nah ini hanya berapa daun yang saya pelihara ya sahabat ya. 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5 mata bat. Setelah itu saya lakukan Excel brick ya sahabat ya. Namun syaratnya waktu yang tepat untuk membuang tunas air pada mata bat ini sahabat ya, pada batang tersier ini, itu harus batang yang sudah tua. Apabila kita melakukan Excel brick ataupun memelihara batang tersier yang pendek. Apabila kita melakukan pemangkasan ataupun pembatasan batang tersier ini pendek, walaupun kita pangkas di ujung, itu tetap akan pendek batang tersiernya ya sahabat ya. Nah seperti ini sahabat ya, ini sangat pendek. Nah oke sahabat, akan saya contohkan untuk cara pemangkasannya, supaya mata bat pada batang tersier ini tidak pecah sebelum waktunya ya sahabat ya. Nah ini saya akan contohkan di pohon anggur ninel ya sahabat ya. Kebetulan ini belum saya buang untuk tunas airnya ya sahabat ya. Nah ini juga saya lakukan Excel brick batang tersiernya pendek ya sahabat ya. Ini juga hanya 30 sentian ataupun 35. Nah seperti ini sahabat. Nah ini batang sudah menua seperti ini sahabat. Ini bisa kita lakukan pembuangan tunas airnya ya sahabat ya. Nah seperti ini kita buang ya sahabat ya. Nah ini masih tersisa dari batas Excel bricknya. Ini masih 2 ya sahabat ya. Nah 1, 2. Nah sedangkan untuk batas Excel bricknya dulu di sini sahabat ya. Namun ini sudah mengeluarkan tunas air kembali. Ini tunas air, ini tunas air, dan ini tunas air ya sahabat ya. Nah ini panjangnya kurang lebih 30 cm ya sahabat ya. Saya pelihara untuk batang tersiernya. Nah sedangkan untuk mondrop pun seperti itu sahabat ya. Saya hanya memelihara batang tersier. Nah itu sahabat nih, ini mondrop ini sahabat ya. Nah ini mondrop, ini kurang lebih hanya 60 cm saja ya sahabat ya, saya batasi untuk tersiernya. Nah alhamdulillah untuk mata batnya belum ada yang pecah ya sahabat ya. Nah ini mungkin sahabat melihat daun-daun seperti ini bukan kena penyakit ya sahabat ya, ini karena memang sudah tua daunnya ya sahabat ya. Dan juga kemarin untuk mondrop ini memang saya lakukan stres air yang panjang ya sahabat ya. Sampai sekarang pun saya masih melakukan proses stres air ya sahabat ya. Karena mondrop ini memang sangat susah untuk dibuahkan, makanya perlakuan stres airnya memang begitu panjang. Dan juga pemupukan untuk pembuahannya ini lebih banyak ya sahabat ya. Walaupun jarak pemupukan pembuahannya ini 15 hari sekali. Dan juga saya melakukan penyiraman 15 hari sekali ya sahabat ya. Hanya mengandalkan air dari pemupukan pembuahan saja ya sahabat ya. Oke kita lanjutkan sahabat untuk pembuangan tunas air sahabat ya. Nah seperti ini sudah bisa kita lakukan ya sahabat. Nah ini batang sudah mencoklat ataupun sudah mengkayu ya sahabat ya, seperti ini. Nah namun yang masih seperti ini sahabat ya, itu belum bisa. Yang masih warna ungu atau hijau sahabat ya, belum bisa kita lakukan pembuangan. Namun yang seperti ini semuanya sudah bisa kita lakukan pembuangan ya sahabat ya. Nah ini nanti saya akan buang semua ya sahabat untuk tunas airnya. Jadi kemungkinan apabila sahabat di sana ingin mengikuti cara saya, silahkan untuk diikuti. Namun dengan tahapan-tahapan dan juga perlakuannya harus benar ya sahabat ya. Jangan nanti sahabat mengikuti cara saya, namun perlakuannya memang tidak sesuai yang saya arahkan. Nah akibatnya fatal ataupun akan mengalami pecah bat sebelum waktunya. Ataupun bisa seperti yang sahabat katakan kemarin di komentar, batang tersiernya susah untuk membesar. Tidak sahabat ya, intinya sahabat, kita melakukan pembatasan tersier ini yang sistem pendek, itu kita tetap memelihara yang namanya tunas air di bagian ujung 3 ke bawah dari batas Excel brick yang kita lakukan itu harus dipelihara ya sahabat ya. Dan diusahakan jangan terlalu tua. Nah seperti ini sahabat ya, ini sudah kita batasi. Nah kenapa demikian sahabat?
Kalau batang dari tunas air ini masih muda, dia masih cenderung sangat mudah untuk mengeluarkan tunas baru kembali. Beda halnya apabila sudah tua, sahabat ya. Itu akan sulit untuk memecahkan tunas baru di batas pembatasan kita ini. Nah, apabila itu terjadi, bisa saja nanti bat yang kita pelihara ini bisa pecah sebelum waktunya ya, sahabat ya. Nah, contohnya seperti ini, sahabat ya. Nah, ini yang kita batasi memang masih muda. Nah, ini akan memunculkan kembali tunas airnya, sahabat ya. Sementara yang di bawah yang kita pelihara untuk pembesaran mata bat itu aman-aman saja ya, sahabat ya. Dan juga sahabat jangan takut apabila melakukan pembatasan tersier yang model pendek, jangan takut nanti besar batang tersiernya terhambat. Tidak, sahabat ya. Intinya seperti itu tadi, sahabat ya. Kita lakukan pembatasan tersier yang pendek, bisa dikatakan 30 sampai 30 cm. Nah, itu dari batas yang kita lakukan Excel break, nah minimal ada 3 tunas air dari batas Excel break ke bawah. Itu yang kita pelihara ya, sahabat ya. Nah, sementara tunas air yang kita pelihara itu sebagai terminal untuk menyimpannya nutrisi yang diserap oleh tanaman yang kita berikan ya, sahabat ya. Nah, maka dari itulah kita jangan sampai menghabisi tunas air yang ada di bagian atas sendiri ya, sahabat ya. Nah, nanti sahabat ya, seolah-olah pohon anggur ini memiliki bukan hanya satu pucuk ya, sahabat ya. Dia memiliki 3 pucuk ya, sahabat ya. Nah, itulah yang selalu kita lakukan pembatasan pertumbuhan ya, sahabat ya. Apabila dia sudah mengeluarkan tunas air minimal memiliki 5 daun, lalu kita batasi lagi, sisakan 2 daun dari yang kita batasi. Nah, seperti ini, sahabat ya. Apabila dia sudah menumbuhkan lagi tunas air, kita lakukan pembatasan lagi 2 daun ya, sahabat ya. Nah, sedangkan ini mata batnya, sahabat ya. Ini mata bat ini belum pecah ya, sahabat ya. Nah, ini terlihat, sahabat. Nah, seperti ini juga saya pelihara 2 daun, saya batasi ya, sahabat ya. Nah, ini semua, sahabat ya. Kebanyakan memang saya melakukan pembatasan yang pendek. Nah, ini juga, sahabat ya, ini memang agak panjang sedikit ya, sahabat ya. Nah, ini juga anggur transfigurasi. Nah, ini saya lakukan pembatasan tersier kurang lebih 45 cm sampai 50 cm ya, sahabat ya. Nah, alhamdulillah untuk batangnya, batang tersiernya ini terlihat bagus ya, sahabat ya, ataupun besar ya, sahabat ya. Maaf ini agak ngeblur. Nah, ini, sahabat. Nah, ini sudah besar ya, sahabat ya, untuk batang-batang tersiernya. Nah, bisa kita lihat itu batang-batang tersiernya sudah besar, dan juga mata batnya ini terlihat sangat besar-besar ya, sahabat ya. Nah, ini dan tunas airnya sudah saya buang semua, sahabat ya. Hanya saya menyisakan 3 tunas air dari batas Excel break yang saya lakukan ke bawah ya, sahabat ya. Hanya 3 yang saya sisakan. Walaupun ini sistem pembatasan batang tersiernya pendek, nah alhamdulillah batang tersiernya bisa membesar ya, sahabat ya. Nah, seperti ini. Dikarenakan apa, sahabat ya? Anggur transfigurasi ini memang untuk pembuahan yang lebih maksimal, bagusnya dompolan itu di pemangkasan di long ya, sahabat ya. Maka saya memiliki inisiatif ataupun cara agar pemangkasan pohon anggur transfigurasi ini bisa kita lakukan di pemangkasan pendek ataupun short, namun bisa mendapatkan pembuahan yang maksimal. Maka dari situlah saya melakukan inisiatif seperti ini ya, sahabat ya. Nah, oke, sahabat, mungkin cukup sampai di sini. Semoga ini bisa dipahami oleh sahabat semua. Apabila ada kesalahan ataupun kurang jelasnya dari penjelasan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.